Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, pada video ini kakak akan membahas materi turunan fungsi aljabar, mulai dari definisi fungsi turunan aljabar, kemudian beberapa aturan turunan fungsi aljabar, termasuk nanti saya akan bahas aturan rantai. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Tapi seperti biasa, kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, pada video ini kita akan belajar materi turunan fungsi aljabar, dan kita mulai dari definisi turunan. Misalnya kita mempunyai suatu fungsi fx atau y sama dengan fx seperti ini, dan ada dua buah titik, yaitu titik pertama ini titik kedua. Jika kita hubungkan, maka kita peroleh sebuah garis lurus. Misalnya titik pertama ini absisnya adalah x. Nah, karena fungsinya adalah y sama dengan fx, maka ordinatnya adalah fxy. Fx, ya enggak? Nah, sehingga titik koordinat adalah x, fx. Nah, sekarang untuk titik kedua maka absisnya kan di sini nih. Nah, misalkan jarak dari titik 1 ke titik 2 secara horizontal ini seperti itu. Nah, ini adalah h, maka absis titik kedua ini di sini berapa? Pastinya x ditambah h, ya enggak? X ditambah H. Nah, jadi absis titik ini adalah X tambah H. Sementara ordinatnya adalah Fx tambah H. Maka koordinat titik ini adalah X tambah H, Fx tambah H. Nah, kalian kan pernah belajar tentang gradien ya. Nah, di SMP, gradien itu sama aja delta Y dibagi delta X, atau selisih ordinat dibagi dengan selisih absis. Nah, pada baris ini adalah gradiennya di mana? Selisih ordinat berarti ordinatnya yang ini. Nah, ordinat nilai Y, nah berarti fx tambah h kita kurangi dengan fx itu. Kita bagi dengan selisih absis, selisih nilai x. Nah, selisih nilai x yang ini kan, nah nilai h-nya. Nah, ini adalah selisih x-nya. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, sekarang seandainya kedua titik ini dia itu bergerak, nah, menuju ke titik yang sama, berdekatan, nah sehingga si h-nya itu mendekati 0. Nah, maka garis ini yang tadi, nah dia bukan garis potong, nah, bukan, tapi ini garis singgung. Gradiennya adalah kedua garis ini masih sama, tapi dalam limit h mendekati 0 atau menuju 0, karena jaraknya mendekati 0. Jadi gradiennya sama dengan limit h mendekati 0 delta y dibagi delta x. Nah, sekarang delta y delta x ini kita substitusikan nilai ini nih. Nah, delta y per delta x ini sama aja dengan yang itu tuh. Nah, kita peroleh limit h mendekati 0 fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, m ini adalah gradien sama aja dengan turunan pertama. Ini notasi perturunan. F aksen X sama dengan dy per dx. Ini adalah notasi turunan. Sehingga M-nya bisa kita ganti dengan F aksen X. Dan inilah definisi turunan. Contoh kah? Contoh boleh. Tentukan turunan pertama, fungsi fx sama dengan 8x ditambah 7 menggunakan definisi turunan. Oke, kita jawab. Nah, ini definisinya. Teman-teman perhatikan, fx tambah h. Fx kan ini akan kita turunkan, fx tambah h. Cuma x-nya kita ganti dengan x tambah h, maka kita peroleh 8 kali x tambah h ditambah 7. Nah, ini dari sini 8x tambah 7, cuma x-nya kita ganti dengan x tambah h. Kemudian dikurangi fx. Fx kan 8x tambah 7, jadi dikurangi adalah 8x ditambah 7 per h. H mendekati 0. 8 kali X itu 8X, 8 kali H, 8H, kemudian ditambah 7. Nah, sebelah sini negatif 8. Negatif kali 8X, negatif 8X, negatif kali positif 7, negatif 7. Nah, 8X dikurangi 8X coret, 7 kurangi 7 ini juga kita coret. Kita peroleh limit H mendekati 0, 8H per H. Atau limit H mendekati 0,
8. Nah, ini jadi hanya kita coret lagi. Ingat limit untuk variabel mendekati 0, sementara di sini konstanta, maka hasilnya sama dengan konstanta. Nah, jadi di sini adalah 8 hasilnya. Penyelesaian turunan fungsi aljabar jika kita menggunakan definisi seperti ini sangat terasa sangat tidak efektif ya, tidak praktis. Nah, sekarang kakak akan mencoba menjelaskan turunan fungsi aljabar dengan cara yang lebih mudah, tapi masih berdasarkan teorema. Oke ya? Oke, kita bahas aturan turunan fungsi aljabar. Oke, sekarang kita akan belajar aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x ditentukan sebagai berikut. Nah, ini cara menurunkan, misalkan fungsinya adalah fx sama dengan ax pangkat n. Caranya sederhana. Pertama, teman-teman kalikan pangkatnya dengan koefisiennya, berarti n kali a, n a x. Nah, x itu variabel dan pangkatnya di sini kan awalnya n. Nah, pangkatnya teman-teman kurangi 1. Oke ya. Ini simple banget ini. Oke ya. Oke. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Yang pertama fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Dan yang kedua, fx sama dengan setengah x pangkat 4 dikurangi 2/3x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 9. Oke, kita langsung jawab. Yang pertama dulu yang A. Fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Maka f aksen x atau turunannya, nah teman-teman turunkan masing-masing sukunya. Ini kan ada berapa suku? 1, 2, 3, ini konstanta. Ini semuanya kita turunkan per bagian. Oke ya. Yang pertama 6x pangkat 3. Cara nurunannya, kalikan koefisien dengan pangkatnya. Oke ya. 3 kita kalikan dengan 6. 3 kali 6 itu 18. X pangkatnya teman-teman kurangi 1. Nah, jadi pangkat 3 dikurangi 1, pangkat 2. Oke ya. Jadi nah sekarang bagian sini 2 kali dengan negatif 3. Negatif 6. X pangkat berapa? 2 dikurangi 1, x pangkat 1. Kalau pangkat 1 ini nggak usah ditulis. Oke ya. Nah, bagian sini kemudian 4x ini kan sama aja 4x pangkat 1. Oke ya. Nah, berarti 1 kali 4 ditambah 4, x pangkat berapa? X pangkat 0. X pangkat 0 ini nilainya 1. Nah, jadi ketika variabel pangkat 0 itu nggak usah ditulis juga. Nah, jadi kalau 4x, x-nya pangkat 1, teman-teman ambil koefisiennya aja. Kalau ini 7 gimana? Ini 7x pangkat 0. 0 kali 7 kan 0. Jadi plus 0, jadi nggak usah ditulis juga. Jadi kalau konstanta seperti ini kita turunkan, maka hasilnya 0. Dan inilah turunan dari fungsi fx yang pertama. Kita coba yang kedua, yang B, Bima. Fx sama dengan setengah x pangkat 4 dikurangi 2/3x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 9. Maka f aksen x, coba gimana? 4 kalikan dengan setengah. 4 kali setengah itu hasilnya 2. X pangkat berapa? 4 kurangi 1. X pangkat 3. Oke ya. Kemudian 3 kali negatif 2/3. 3 kali negatif 2/3. 6 dibagi 3. Negatif 2. Berarti min 2. X pangkat berapa? 3 dikurangi 1. X pangkat 2. Ditambah 5x. Nah, kalau x-nya pangkat 1, kita tulis koefisiennya aja, ditambah 5. Kemudian dikurangi 9. Nah, ini tidak bervariabel, maka hasilnya 0. Udah, jadi sampai sini aja. Ini adalah turunan pertama dari kedua fungsi ini. Gampang ya? Oke ya. Kak, contoh Kak lagi Kak? Boleh. Contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 3 kali akar pangkat 3 dari x pangkat 2 dikurangi 2/x pangkat 3. Tentukan nilai f aksen 1. Jadi kita harus nyari f aksen x-nya dulu. Nah, kalau ada bentuk akar seperti ini dan bentuk variabelnya di bawah seperti ini, kita gunakan sifat eksponen. Yang pertama bentuk akar, ingat. Kalau misalkan akar a pangkat m, nah di sini adalah n, maka kita akan rubah bentuknya itu menjadi a pangkat m per n. Nah, jadi bentuk ini kita ubah dulu sebelum kita turunkan. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 3
Nah, bagian sini kita ubah ke bentuk pangkat. Menjadi bentuk X pangkat 2/3. 2/3. Kemudian bagian sini ini kita gunakan sifat 1/A pangkat M sama dengan in A pangkat negatif N M. Nah, dari sini kita peroleh min 2 X pangkat negatif 3. Nah, sekarang baru kita turunkan. F aksen X sama dengan 2 kali 3, 6, X pangkat 2 kurangi 1, 1. Kemudian ditambah 2/3 kali 3, 2 kali 3 kan 6, bagi 3 lagi 2x pangkat 2/3 kurangi 1, 2/3 dikurangi 1 sama aja dengan 3/3. Berapa? Negatif 1/3. Nah, jadi x pangkat negatif 1/3 negatif 3 kali negatif 2 plus 6. X pangkat berapa? Negatif 3 dikurangi 1, negatif 4. Ini kita bisa ubah lagi, 6x ditambah 2x pangkat negatif. Kita gunakan sifat ini juga menjadi 2 per x pangkat positif 1/3. Ditambah 6 per x pangkat 4 positif 4. Nah, kalau pangkatnya pecahan seperti ini kita bisa rubah ke bentuk akar ya. Sama dengan 6x ditambah 2 per akar pangkat 3 dari x ditambah 6 per x pangkat 4. Nah, ini adalah turunannya. Sementara yang kita cari ini kan f aksen 1 nih. Ini f aksen x. Nah, sekarang f aksen 1 berarti kita ganti x-nya dengan 1. 6 kali 1 ditambah 2 per akar pangkat 3 dari 1 tambah 6 per 1 pangkat 4 sama dengan 6 kali 1, 6. Ini akar pangkat 3 dari 1 ini berapa? 1 dibagi 2 bagi 1, 2. 6 dibagi 1 itu 6. Berapa? 6 tambah 2, 8. 8 tambah 6, 14. Yoi bro. Mudah bukan? Nah, hasilnya ini 14. Nah, sekarang kita akan belajar turunan jika fungsinya itu berupa perkalian. Kita ikan cucut, yuk lanjut. Oke, sekarang kita bahas aturan turunan jika fungsinya itu berupa perkalian seperti ini. Turunan Y sama dengan U kali V adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Ingat, ini harus diingat. Kak, contoh Kak? Boleh. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2 dikali 4x ditambah 2. Misalnya, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Oke ya, langsung kita jawab. Ingat, Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, jadi kita perlu U aksen. U aksen ini berarti turun dari U. Ini U-nya. Dari U aksennya berapa? Turunan dari 3x kuadrat min 2. 2 kali 3, 6. X pangkat 2 kurangi 1. X pangkat 1. Kemudian ini kan stantap. Kalau kita turunkan pasti 0. Kemudian ini V, kita butuh V aksen sama dengan turunan dari 4x tambah 2. Ini kan 1. 1 kali 4, 4x pangkat 0. Atau x-nya pangkat 1, kita ambil koefisiennya aja. Jadi ini V aksennya. Kalau udah diturunkan ini pasti 0. Jadi nggak usah ditulis. Oke ya. Nah, sekarang kita substitusi ke sini. Y aksen sama dengan U aksen kali V. U aksennya itu adalah 6x dikali V-nya itu 4x tambah 2 kemudian ditambah U kali V aksen. U-nya 3x kuadrat dikurangi 2. Kemudian dikali V aksen. V aksennya adalah 4. 6x kali 4x 24x pangkat kuadrat. 6x kali 2 plus 12x. 3x kuadrat kali 4 plus 12x kuadrat. Negatif 2 kali 8 negatif 8. Jadi hasilnya kita peroleh 24x kuadrat ditambah 12x kuadrat itu 36x kuadrat. Kemudian ditambah 12x dikurangi 8. Nah, ini ya turunan dari fungsi fx ini. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menurunkan suatu fungsi rasional atau fungsi yang berupa pembagian seperti ini. Misalnya sama dengan U per V. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, ini harus teman-teman
Ingat-ingat, oke ya. Kak, contoh Kak. Boleh. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4 per 4x ditambah 1. Nah, bagian atas ini kita misalkan sebagai U dan yang bawah sebagai V. Nah, kita cari U aksen dan V aksennya. U aksen turunan dari yang 2x kuadrat min 4 berapa? 4x. Iya enggak? Iya dong. Nah, maka ini juga sama kita turunkan V aksen turunan dari 4x ditambah 1 yaitu 4. Nah, sekarang kita akan mencari F aksen X. Kita gunakan aturan ini. F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. U aksen mana? 4X. 4X kita kalikan dengan V. V-nya yang ini, yang bawah. 4X tambah 1. Dikurangi U V aksen. U-nya 2X kuadrat dikurangi 4. 2X kurangi 4. Kita kali dengan V aksen. V aksen itu adalah 4. Dibagi V dikuadratkan. V-nya adalah 4X tambah 1. Langsung kita kuadratkan. Kita kuadratkan sama dengan operasikan. 4X kali 4X 16X kuadrat. 4X dikali 1 plus 4X. Kemudian 4 kali 2X kuadrat itu kan 8X kuadrat dikali min 8X kuadrat. 4 dikali min 4 itu adalah negatif 16 kali negatif lagi plus 16 dibagi bawahnya. Ini boleh teman-teman uraikan lagi atau boleh tulis sampai sini aja udah cukup. Ini kuadrat sempurna seperti itu. Kalau pilihan ganda sesuaikan dengan opsinya voucher ya. Voucher. Nah, ini kita operasikan yang bisa dioperasikan. 16x kuadrat dikurangi 8x kuadrat itu ada 8x kuadrat. Kemudian 4 ditambah 4x dan ditambah 16. Kemudian kita bagi dengan 4x ditambah 1 dikuadratkan. Voucher ya. Nah, ini turunan fungsi fx ini. Nah, sekarang kita lanjut ke aturan rantai. Ini penting banget teman-teman harus pelajari. Misal Y sama dengan F UX atau Y sama dengan F komposisi UX atau F bunderan UX. Dengan F dan U adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan. Maka turunan Y adalah seperti ini. Y aksen sama dengan F aksen UX dikali U aksen X atau bisa ditulis DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Nah, kalau lihat rumusnya ini kan agak pusing dan bingung. Nah, kalau teman-teman udah lihat contohnya seperti ini, contohnya bakal lebih sederhana. Kak, contoh Kak? Boleh contoh. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 2 dipangkatkan 2021. Nah, ini seandainya kita uraikan dulu pangkat 2021 kan susah banget ya. Nah, pasti panjang banget, sepanjang jalan tol. Kita akan bisa menyelesaikan turunan fungsi ini dengan menggunakan aturan rantai. Nah, ini perhatikan fx-nya ini f aksen x. Caranya seperti ini. Teman-teman turunkan dulu bagian luar dulu. Ini lihat koefisien ini sini ada 1. Nah, 2021 kalikan dengan 1. Yang luar dulu ya, berarti 2021. Nah, kemudian kita tulis lagi 2x kuadrat min 2. Pangkatnya kita kurangi 1. Seperti turunan biasa. 2021 dikurangi 1 itu 2020. Nah, ini belum selesai sampai sini. Sekarang kita kalikan dengan turunan isinya atau di dalamnya. Nah, isi di dalam kurung ini, teman-teman turunkan 2x kuadrat, diturunkan jadi 4x. Dan 2021 kalikan dengan 4x, berapa tuh? 8084. 8084 X kali 2x kuadrat minus 2 dipangkatkan 2020. Nah, ini adalah turunan dari fungsi ini. Voucher ya. Nah, diturunkan bagian luar dulu keseluruhan, baru kita kalikan dengan turunan isinya. Nah, itu esensi dari aturan rantai. Kak, contoh lagi Kak? Boleh. Nah, kita fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x min 1 pangkat 3. Tentukan nilai f aksen negatif 2. Kita turunkan dulu f aksen x. Ingat, ini kan 1, ini 3. 3 kalikan dengan 1, 3. Ini masih tetap 2x kuadrat ditambah 3x min 1. Pangkat berapa? 3 kurangi 1.
2. Ocer ya, kita kalikan yang turunan isinya. Nah, isinya kita turunkan. 2x kuadrat diturunkan jadi 4x, tambah 3x turunkan itu 3. Negatif 1 turunkan 0. Ocer ya. Nah, ini adalah turunannya. Nah, sekarang kita nyari f aksen negatif 2. Nah, negatif 2. Kita ganti x-nya dengan negatif 2. 3 kali 2 negatif 2 kuadratkan ditambah 3 kali negatif 2 dikurangi 1 dikuadratkan dikali 4 kali negatif 2 ditambah 3. Nah, sama dengan 3 kali negatif 2 pangkat 2, 4 kali 2 8, 3 kali negatif 2 negatif 6 dikurangi 1 dikuadratkan dikali 4 kali negatif 2 negatif 8 ditambah 3 sama dengan 3 kali 8 kurangi 6 2 ya, 2 kurangi 1 1 dikuadratkan dikali negatif 8 tambah 3 itu negatif 5. 1 dikuadratkan 1 kali 3 3 kali 5 negatif 5 negatif 15 dan ini hasilnya adalah negatif 15. Ocer ya. Nah, sampai sini mungkin ini aja pembahasan tentang turunan untuk fungsi aljabar. Nah, silakan kalian dipelajari video pembelajarannya. Mangga silakan dan silakan dikerjakan latihan soalnya sebagai bahan latihan kalian. Ocer ya. Nah, mangga silakan kerjakan, monggo. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.